Kalau kalian lihat file aplikasi ini, ketika saya punya file namanya data laporan persediaan, kemudian di atasnya saya berikan sebuah tombol untuk dilarikan ke file cetak, ya nanti tampilannya akan seperti ini, dan otomatis nanti akan muncul proses cetakannya. Mau dicetak secara PDF atau print ya. Oke, bagaimana cara membuat file cetaknya seperti ini? Cara simpelnya ya. Jadi ini terlepas dari ketika kita tidak menggunakan data tabel. Kalau kita menggunakan miliknya Bootstrap kan bisa otomatis ya biasanya. Tapi terlepas dari itu, bagaimana kalau kita ingin membuat secara mandiri tanpa menggunakan Bootstrap? Maka cara cepatnya kalian tinggal arahkan ya kita ke scriptnya. Di script ini kita siapkan untuk tombolnya. Jadi saya punya tombol ya, namanya saya kasih nama stock op6, kemudian tipenya adalah tipe button. Kemudian di tombol ini, di button ini kita bungkus dengan ahref. Ketika tombol stock op6 itu kita klik, mau kita arahkan ke file mana. Nah, di sini akan saya arahkan di folder cetak, kemudian nama filenya adalah cetak op6.php. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita tinggal bikin saja file namanya cetak op6 dan kita tinggal copy saja. Ketika kita ingin menyesuaikan atau filenya sama persis dengan file utama, atau artinya saya jelaskan file cetaknya itu sama persis dengan ini yang ada di tabel ini, maka kita tinggal copy saja. Ya, ini kita copy semua sampai ke bagian bawah yang bagian tabel. Nah, sini kemudian kita tinggal paste saja di file yang sudah kita siapkan. Karena di file cetakannya nanti saya tidak memerlukan total persediaan di stok op6, maka tinggal kita hilangkan saja. Kita sesuaikan dengan tampilan atau tabel yang kita inginkan. Kemudian kita perlu cek lagi ya. Cek lagi itu di query-nya. Apakah di query-nya itu memerlukan file atau filter ya. Biasanya kan ada tuh cetak-cetakannya berdasarkan ID ini ya. Maka kalau seperti itu ya, kalau berhubung di file saya ini kan memang tidak menggunakan filter seperti itu ya. Jadi saya tinggal query saja dari tabel T stock product. Kemudian saya melakukan join ke tabel yang kedua yaitu add kategori. Ya, seperti itu, tidak ada filternya sama sekali. Tapi kalau kalian memerlukan atau query kalian itu ada filternya, biasanya berdasarkan ID ya, maka di bagian ahrefnya ini, nah di bagian ahrefnya ini tinggal kalian kasih saja. Ya, di bagian ahrefnya tinggal kalian kasih ID ya sama dengan datanya apa. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita isi untuk variabel yang mau kita cantumkan. Nanti di bagian cetaknya ya, di bagian cetaknya tinggal kita melakukan penangkapan data. Kalau di sini kita kasih nama ID ya, maka di sininya kita tinggal tangkap menggunakan get ya. Contoh nih $id sama dengan variabel get. Nah, nanti prosedurnya seperti ini ya, ini salah ketik. Jadi artinya ketika kita klik di sini dengan menambahkan sebuah ID yang kita send atau kita kirim, kemudian kita tangkap cara nangkapnya, tinggal kita menggunakan variabel get nama variabelnya apa ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita siapkan ketika file query-nya itu sudah kita paste, yang perlu kita siapkan di bagian bodinya, nah, onload Windows Print. Nah, ini ketika kita kasih onload-nya Windows Print, ketika kita jalankan ya, maka ketika kita jalankan filenya ini, ya kita refresh, nah, dia langsung melakukan onload dalam bentuk printer, ya dalam bentuk print langsung. Maka artinya ketika kita di bagian bodinya ini kita berikan onload Windows Print, maka kalau prakteknya ketika kita cetak ini, otomatis dia akan menampilkan kotak cetaknya. Kita
Kita tidak perlu Ctrl P lagi karena di bodinya sudah kita lakukan onload print.